Selamat jumpa kembali dalam channel kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Jangan lupa salam kita dahsyat luar biasa. Dahsyat, kita sebagai makhluk tertinggi di bumi ini dahsyat, tapi harus ada lanjutannya. Jadilah pribadi unggul. Sudah dahsyat, sudah istimewa, nggak jadi pribadi unggul. Sayang sekali, sayang. Oke. Pada kesempatan ini, saya coba untuk mengajak kita memikirkan tentang sesuatu, tentang diri kita sendiri, diri masing-masing orang ini. Nah, ini agak panjang sedikit, tapi ya nggak masalah lah. Yaitu mengenai anger management. Waduh, kok marah aja, kok harus di manajemen nih. Walah, marah aja dipelajari. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang cerdik pandai. Kelihatannya sepele, tetapi jangan lupa bahwa kemarahan yang tidak terkontrol terus-menerus dalam waktu yang cukup lama itu akan menimbulkan juga hambatan-hambatan secara psikologis. Jadi secara psikodinamika itu ada patogenesis yang diam-diam merambat dalam kehidupan kita, dan kalau itu longitudinal, lama-kelamaan, itu sangat berbahaya dan bagi kita itu merusak, very destructive. Oleh karena itu memang inilah concern saya untuk positive psychology, bagaimana kita membangun pribadi kita supaya kita hidup nyaman, dunia ini juga menjadi nyaman, tempat kita hidup long term nyaman, tidak ada permusuhan, tidak ada penyerangan, sehingga itu nikmat. Mungkin boleh dikatakan inilah akhirnya surga yang kita cita-citakan ada di bumi ini. Kira-kira begitulah. Oke. Jadi kemarahan ini sering disebutkan sebagai strong feeling of displeasure atau hostility. Hostilitas. Ada kebencian. Hostile, sifatnya hostile. Muka itu kalau hostile itu nampak ya. Ini ya tegang, otot-otot fasial tegang. Dan jangan lupa, bukan hanya di situ. Hostilitas itu akan denyut nadi meningkat. Tensi yang biasanya 120 sistolik, 80 diastolik milimeter Hg itu bisa meningkat. Kalau udah puncak itu bisa 150 milimeter Hg sistolik. Macam-macam. Pembuluh darah, bisa pembuluh darah yang kecil yang ada di otak pecah juga gitu. Nah, memang awalnya itu nampak pada mild irritation, iritasi, gampang tersinggung, ringan gitu. Tapi itu manifestasinya bisa lama-lama bisa menjadi, kalau disebut fury, ngamuk, marah, meledak-ledak dan kasar. Itulah perkembangannya, tahapnya sedikit demi sedikit. Nah, memang sebenarnya kalau kita pelajari, marah itu mesti ada sebabnya. Jadi kalau marah tidak ada sebabnya, ini memang, wah ini sih sudah termasuk dalam hambatan kejiwaan. Gitu. Jadi ada sebabnya. Oleh karena itu causa prima ini pun kita harus pandai untuk mengidentifikasi sebenarnya apa penyebabnya, kok saya bisa marah kayak gini, apalagi sampai meledak-ledak, apalagi terus-menerus setiap pembicaraan, setiap ucapan, setiap perilaku kita munculnya adalah hostility, permusuhan, pengen berantem orang.
kata-kata, diksi, pilihannya itu merendahkan orang, meremehkan orang. Kembali lagi seperti adagium yang ini di Sumatera Utara sering disebut-sebut ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu benar-benar terbalik-balik itu. Gitu. Jadi senang melihat orang susah, senang kalau melihat orang kalah misalnya dalam pertarungan apa ya, pemilihan dan sebagainya. Maka sebetulnya berbesar hatilah, kesatrialah orang yang mengatakan aku menang tetapi kurangkul yang kalah. Ayolah kita sama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Tapi bolak-balik ya ada juga lah porsi tertentu orang yang mengatakan nggak bisa dong. Kok yang menang udah menang aja, yang kami yang kalah ya kan. Dia mau mempertahankan hostility. Jadi sebenarnya memendam kemarahan. Saya kira kurang pas itu. Nah, purpose, tujuan anger itu sebenarnya ada beberapa yang diteliti oleh para ahli psikologi ya. Personal worth, yaitu kelayakan pribadinya itu. Karena orang itu merasa ada rejection terhadap dirinya, tertolak di dalam lingkungan, dalam lingkaran tertentu, merasa terpojok, terkucil. Nah, itu muncullah kemarahan itu. Atau juga merasa kurang dihargai. Nah, tetapi bolak-balik ya, nanti kita akan lihat kenapa kok kurang dihargai. Bukankah semua hasil itu adalah akibat dari perilaku kita sendiri ya? Itu yang kadang-kadang kita lupa ya. Tapi juga ada kadang-kadang menyenggol-nyenggol tentang essential need, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Misalnya basic survival, aku susah untuk hidup dan sebagainya, marah dia. Atau unmet need, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, marah dia kan. Nah, tetapi mari kita sama-sama secara realistis teliti lebih dalam pada diri kita masing-masing ya. Akibat marah itu secara fisiologis dan secara biologis itu memberikan hal yang kurang positif. Otot-otot itu, muskulus tegang, muka, wajah ini, otot belakang, bahkan juga di otot-otot lengan dan mungkin dada ini. Maka sering rasanya juga nyesek gitu. Heart rate meningkat. Yang biasa normal itu harusnya 80, 85 itu bisa 90, bisa lebih dari 100. Dok. Dan namanya orang jengkel, orang marah, apalagi uncontrol. Nah, kayak gitulah. Tensi meninggi. Dan juga ada fatigue ya. Kelelahan sebetulnya. Sebetulnya fisik nggak masalah gitu ya. Tapi rasanya lungkrah, lemah, lemas. Nah, ini fatigue. Paling berbahaya kalau mental fatigue. Wah. Dan biasanya itu muncul juga fear. Ada rasa takut, kecemasan. Takut nih. Itu akan menyelinap itu. Nah, maka sebetulnya yang paling penting adalah mari coba kita kontrol your thought, pikiran kita kontrol, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan kemarahan kecuali kita sendiri. Dan kemarahan itu sebenarnya kan merupakan manifestasi dari pemikiran, dari thought, dari pikiran yang tidak adekuat, tidak tepat gitu. Maka yang penting adalah please identifikasi pikiran-pikiran yang menimbulkan pikiran-pikiran angering thoughts. Apa sebetulnya self-angering thought? Itu harus diteliti apa. Biasanya saya muncul kayak gini nih karena apa? Ada stimulasi dari luar apa? Ada stimulan dari luar apa? Ada berita, ada lihat, atau ada apa yang kemudian diproses di dalam otak, muncul perintah-perintah kepada kita, kepada mulut, kepada otot-otot,
dan mungkin mulai hormon-hormon itu juga akan mulai bereaksi juga gitu. Nah, agak ada disebutkan juga setidaknya ada 5 cara to handle anger, menghandle, menangani, mengelola kemarahan, anger gitu, ya. Pertama adalah suppression. Sebenarnya ini merupakan defense mechanism. Suppress, tekan aja, ditekan. Sebetulnya tidak hilang, sekali-sekali muncul, tapi kekuatan kita untuk menekan lebih kuat, ya dia akan terpendam tadi. Atau open aggression, agresi itu akan muncul, nah itulah dalam bentuk kata-kata, tindakan. Kalau memang ekstrim sekali, ya mungkin bisa sampai fisik, ya, melukai, menganiaya, bahkan bisa membunuh, ya. Ini kalau kemarahan yang sudah berat sekali lah. Tapi juga ada bentuk yang lebih mungkin agak tidak begitu nampak gitu, ya. Yaitu pasif agresif. Agresif tapi pasif. Pasif agresif. Nah, kemudian ada juga perilaku asertif. Nah, ini yang pernah saya singgung juga pada waktu menelisik tentang trilogi perilaku manusia.